Bang Aldo, pilih bisnis online atau offline? Jujur kalau misalkan untuk saya pribadi, saya lebih pilih online karena ya seperti teman-teman ketahui, saya dari basic awal saya memulai usaha, saya mulai dari online. Nah, kenapa saya pilih online? Pertama, karena online itu ya satu aja kesimpulannya. Saya itu bisa jual lebih luas. Contoh misalnya kalau saya basicnya itu jual offline, bisnis tembakau itu cuma buat jual offline gitu kan. Itu dari satu misalnya Kabupaten Cianjur, saya kan di Cianjur atau di Kecamatan Haurwangi, itu paling kita dalam satu kecamatan, dalam satu desa kita bisa jual berapa. Marketnya lebih sempit kalau misalnya kita gak mau promosi offline atau misalkan istilahnya itu ngider lah gitu kan, kita sampai sejauh mana atau kita paling nungguin di toko doang. Tapi ketika kita terjun ke bisnis online, terus kita nggak masang promosi, kita bikin konten promosi di semua platform kayak YouTube, Facebook, Instagram, TikTok gitu kan, WA lah termasuk kan, itu berapa banyak nanti traffic order yang bakal masuk. Ya taruh-taruh lah kalau misalnya dari YouTube saya tuh ya, YouTube saya yang Asep Aldo Aldebaran itu mau nyampe 2000, itu tinggal kalkulasikan aja, masa dari 2000 dalam satu hari gak masuk 2 orang lah, taruh aja lah kayak gitu kan. Nah seperti itu. Jadi kalau untuk saya pribadi, saya lebih pilih online karena memang itu jangkauannya tuh lebih luas, terus bisa dikerjakan di mana aja. Jadi sih saya bisa bawa laptop kemana-mana gitu kan, bisa lewat handphone, bisa segala macam, bisa berinteraksi langsung dengan customer gitu kan, meskipun tuh customer tuh jauh, karena rata-rata itu customer Aldo Bakar itu kebanyakan tuh dari luar Pulau Jawa gitu kan, itu hampir seluruh pulau masuk, dari Sumatera gitu kan, Sumatera Barat gitu kan. Nah itu Sumatera Utara udah masuk semua gitu kan, Kalimantan, Sulawesi, termasuk yang kita pernah kirim tuh sering ke Manokwari ya, ke Jayapura, terus ke Manado, apalagi ya, ke Bengkulu, Palembang, pernah ke Bali ya, kita kirim ke Bali tuh 3 kali. Nah terus apalagi kalau Pulau Jawa, paling Jawa Tengah, Jawa Timur ya banyak lah. Artinya kalau misalnya kita pilih online itu jangkauannya lebih luas lah gitu kan, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Jadi buat teman-teman yang mau terjun di bisnis online juga harus dipelajari tekniknya, teknik marketingnya kayak gimana. Jadi jangan fokus sama selling. Ingat, kegagalan bisnis online itu karena teman-teman itu terlalu banyak selling. Selling itu artinya tuh lebih ke menawarkan produk aja. Ini saya punya produk, misalnya saya punya t-shirt, saya mau jual nih, kakak mau gak beli ya. Nah itu cuma menawarin produk. Jadi ibaratnya tuh kalau di istilah bisnis tuh 1.0 gitu kan, jadi fokus ke selling. Kalau marketing enggak. Kalau bisnis marketing itu kita lebih fokus ke kebermanfaatan gitu kan, fokus ke solusi. Jadi dikasih dulu apa problem masalah dari konsumen tuh, problemnya apa, masalahnya apa, lalu kita cari solusinya. Nah di sana ketika ada solusinya, itu ketika si konsumen tadinya yang dominan cuma mau doang, kalau kita suguhkan kebutuhan dia bakal beli, karena konsepnya kalau mau belum tentu butuh, kalau tidak butuh belum tentu beli, tapi kalau butuh dia pasti mau. Berarti kalau dia mau dan butuhnya karena maunya karena butuh, dia pasti bakalan beli. Jadi ciptakan momen di mana konsumen itu membutuhkan produk kita. Caranya gimana ya, pelajari aja, banyak buku yang bisa dibaca. Sekarang itu teknologi udah canggih, kita bisa nyari sumber informasi dari YouTube, semua bisa. Yang penting konsepnya teman-teman mau nggak belajarnya, itu aja dulu. Yang penting teman-teman mau aja belajarnya dulu gitu kan. Tapi kalau misalkan saya nggak bisa, maksudnya tuh offline, saya udah biasa di offline gitu kan, bisnisnya nggak bisa di online, ya gak masalah juga sih. Tapi untuk tahun sekarang, mungkin tahun kedepannya, teman-teman saya cuma rekomendasikan belajar, coba upgrade diri itu ya, karena kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Ingat kan kasus TikTok? Nah itu kasus TikTok itu sebenarnya nggak ada ya, kalau kita nyari yang salah itu ya sebenarnya nggak bakal ada ujungnya, karena memang dalam bisnis itu pasti ada masalah itu bakal terus ada sepanjang kita menjalani bisnis itu, memang real. Makanya pembisnis itu butuh mental yang kuat, sama punya keberanian, itu aja. Karena memang dalam bisnis tuh masalah
Nah, makanya dalam TikTok itu kalau menurut saya pribadi sebenarnya tuh kalau kita fokusnya di nyari kesalahan ya nggak bakalan ada ujungnya. Tapi kalau kita fokus sama solusi, ini gimana solusinya? TikTok sekarang ada rumor misalkan mau digini, mau ditutup digini, kita gimana? Kita udah jualan enak di TikTok, gimana caranya? Katanya mau ditutup segala macam. Ya kita berkolaborasi lagi dengan platform yang lain, nggak usah panik, nggak usah pusing gitu kan. Kalau itu saya pribadi gitu kan. Jadi buat teman-teman ya gitu aja, kalau misalkan pertanyaannya pilih bisnis online atau offline, kalau saya pribadi online, tapi lebih rekomendasikan dikombinasikan, itu lebih bagus. Jadi offline sama online benar-benar harus dipakai dua-duanya biar perkembangan bisnis teman-teman itu pesat. Gitu aja ya teman-teman.